Yesus Kau yang ku pegang teguh. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini karena Engkau boleh memberkati kami. Engkau boleh menyertai dan memelihara kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti. Allah Roh Kudus, tolong pimpin kami untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Saya akan membaca dua ayat di dalamnya, ayat 12 dan 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pasti rindu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita pasti akan berusaha sedemikian rupa untuk melakukannya jika hal itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar melakukan apa sih yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari pesan Tuhan kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka ada dalam perjalanan imannya. Nah, demikian juga ayat ini hari ini berbicara kepada setiap kita yang sudah mengalami berkat, janji, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa sih yang Tuhan kehendaki? Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini kita menemukan ada beberapa hal yang Tuhan kehendaki. Yang pertama adalah Tuhan mau setiap kita itu takut akan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita takut akan Tuhan. Takut dalam pengertian apa, Saudara? Kita memberikan perhatian apa yang menjadi harapan Tuhan di dalam hidup kita. Takut dalam pengertian kita menghormati ya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apakah hari ini ketakutan kita akan Tuhan, takut akan hormat kepada Tuhan, atau ketakutan yang lain? Takut ya kepada Tuhan karena bisa jadi karena berbuat dosa sehingga kita tidak mau datang kepada Tuhan ya. Tetapi takut dalam bagian ini adalah kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan dan menempatkan Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, dia akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Takut di sini dia hormat akan Tuhan, dia percaya akan Tuhan, sehingga dia akan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa hidup seturut dengan jalan yang ditunjukkannya? Ya, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita percaya firman Tuhanlah yang akan menuntun langkah hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salah satu bukti kita takut akan Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendak firman-Nya, yaitu ketika kita mau membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan. Karena di sanalah kita akan berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menolong dan menuntun setiap kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Setiap hari kita membutuhkan pimpinan Tuhan dan memastikan bahwa kita sudah ada di jalan yang benar. Ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hal yang kedua, bahwa kita takut akan Dia, kita mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Hal yang kedua di sini kita lihat orang yang takut akan Tuhan. Dia akan mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan dia beribadah kepada Tuhan. Dia memberikan waktu kepada Tuhan untuk dia senantiasa
hidup memuliakan Tuhan. Orang yang beribadah dikatakan di sini beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ketika kita beribadah, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi kita hadir memang di ruang ibadah. Tetapi apakah hati kita juga di sana? Ya, atau hati kita ada di luar? Yang Tuhan mau ketika kita beribadah kepada Tuhan, hati kita juga beribadah kepada Tuhan. Hati kita terfokus kepada Tuhan dengan segenap jiwa kita. Fisik kita hadir, jiwa kita hadir di sana, ya. Demikian juga hati kita. Sehingga memang dibutuhkan satu konsentrasi yang baik, ya. Kita harus mengkondisikan hidup kita ketika kita beribadah. Tidak memikirkan hal-hal yang lain. Sehingga fokus kita hanyalah menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh lakukan. Yang ketiga, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Setelah kita hidup takut akan Tuhan, yaitu kita mau hidup menurut segala firman-Nya. Hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita mau mengasihi Dia dengan cara kita beribadah. Beribadah bukan hanya sekedar hadir di gereja, hadir dalam persekutuan, tetapi kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ketika hati, pikiran kita terfokus kepada Tuhan, sehingga kita boleh memuji, menyembah, memuliakannya. Dan yang ketiga di sini dikatakan berpegang pada perintah dan ketetapan-Nya. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Setelah kita tahu, kita memahami, kita juga akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 3 hal yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara melakukan ketiga hal ini? Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita melakukan firman-Nya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh hormat takut akan Engkau. Ajar kami untuk terus mengakui hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu, kami boleh beribadah dengan segenap hati jiwa kami, dan kami juga boleh tetap taat berpegang pada perintah dan ketetapan-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari ini, kami boleh percaya bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Kami serahkan juga kehidupan kami ketika kami hari-hari ini mulai sibuk, mulai jauh daripada-Mu ya Tuhan. Tarik kami kembali, ingatkan kami untuk kami boleh tetap memiliki relasi yang dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menolong dan mengingatkan kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita satu langkah lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.